karena pertama pembangunannya itu tidak mengenal biaya yang sedikit. Terus juga desainnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ciri khas kota Prancis. Jadi berbeda halnya dengan Arc de Triomphe yang mereka dari awal emang sudah bangga-banggakan. Kalau Eiffel ini malah sebelumnya mereka nggak suka gitu. Apa sih itu sutet gitu kan? Mungkin ya. Jadi awalnya juga itu kalau kalian tahu kan perancang itu Gustave Eiffel. Namanya Maurice Coughlin, Emile Noguin. Terus bahkan ketika Gustave Eiffel menerima ide tentang menara Eiffel, awalnya dia nggak tertarik, nyuruh arsitek lain namanya Stephen Sylvestre untuk mengurus semuanya. Nah, kenapa Gustave Eiffel terkenal? Karena dia yang terusin dan mengurus sampai akhir, sampai hak patennya, sehingga namanya itu Eiffel. Nah, terus pembuatan menara Eiffel ini ada 300 pekerja, 18.038 potongan besi, 2,5 juta paku, beratnya bisa 10.000 ton, tingginya itu 300 meter. Nah, terus juga pas waktu awal dibangun nih, media, para seniman di Prancis itu sangat tidak setuju dengan pembangunan menara Eiffel. Pertama nggak cocok ya, terus kedua mereka bilangnya merusak pemandangan. Itu apaan sih tuh ya, menara besi merusak pemandangan gitu. Bahkan ada novelis terkenal namanya Guy de Maupassant itu sangat membenci menara Eiffel. Eiffelnya itu lampunya itu biasanya dikerlap-kerlipkan itu pada hari-hari tertentu, termasuk di New Year's Eve ini dia menyalakan lampu kerlap-kerlipnya. Nah, bisa dilihat ya, ini kiri kanan karena mulai memasuki inner circle-nya Prancis. Itu memang bergaya Eropa, khas banget dengan patung-patung dari Athena Yunani. Ada yang gold, ada yang memang dari batu-batu diukir, karena memang Paris ini sangat terkenal dengan seni arsitektur dan juga seni pahat atau ukir. Nah, ini namanya Pont Alexander III. No Eiffel, kata Demian tuh nggak kelihatan Eiffelnya katanya gitu, saking berkabut masih pagi. Nah, ini tuh sungai Seine River ya, jadi memang ini suasana paginya winter itu berkabut biasanya. Nah, kalau di sini udah macam-macam, ada Lime namanya, terus juga Uber juga ada, Uber masih ada di sini. Jadi bisa ditaruh di mana aja, sama ini kayak Grab. Nah, kalau kalian nanti akan ke sini lagi, mungkin bisa coba wisata kapalnya, cruise-nya itu sekitar 2 jam keliling sungai Seine River ini. Di situ udah include sama makan. Terus biasanya ada live performance music. Dan terus saya kembali mengingatkan di sini areanya sangat berbahaya. Jadi memang Paris itu tidak seindah yang dibayangkan. Romantis tapinya berbahaya karena banyak imigran gelap di sini. Gitu. Dan kalaupun misalnya Nah, saya lanjut lagi tentang Eiffel. Eiffel itu ternyata setiap tahunnya tuh tingginya berubah karena kan dia dibuat dari besi. Nah, jadi memang memuai gitu ya. Biasanya kayak musim kemarau itu besinya bisa memuai sampai naik 6 inch gitu. Terus juga pada Perang Dunia de Mars, dari arah Champ de Mars ini nanti bus akan parkir di situ. Jadi drop off the point di situ bisa parkir bus kita. Kemudian nanti kita jalan ke tengah-tengah Eiffel sampai ke karuselnya. Jadi kalau bisa ikutin TL-nya. Dari situ areanya taman, jadi kemudian bebas. Kami akan memberitahu ujung-ujungnya, kemudian nanti bebas.
Nah itu di sebelah kanan ya, bisa kelihatan ya. Kita sekarang putarin dulu. Nah terus saya mau cerita juga, Gustav Eiffel itu saat desain menara Eiffel Tower, dia itu sebenarnya membuat private apartemen untuk dirinya sendiri di atas gitu. Karena dia pikir ya itu nggak akan terkenal cuman sebagai menara stasiun pemancar, jadinya dia bikin private apartemen gitu. Dan sebenarnya nggak ada satupun yang boleh masuk kecuali dia. Nah tapi katanya itu Gustav Eiffel sendiri, kemudian Thomas Alva Edison serta fotografer mereka gitu. Jadi memang tadinya itu saking dia malu karena sudah membangun ini dan membuat malu Paris ya ini. Jadi dia itu pas waktu launching dia malah pergi, tapi karena Thomas Alva Edison datang, dia akhirnya datang ke acara grand launchingnya gitu. Nah ini fotostatnya di sini. Saya informasikan hati-hati ya, untuk souvenir jika ada yang menawarkan nanti kita bisa di live aja. Ada toko-toko akan menjadi destinasi terakhir di kota Paris. Kita nanti setelah ini ke La Salle Village, itu dia berada di luar kota Paris. Nah jadi nanti kita akan sarapan dan lunch di sini brunch. Terus kalau misalnya kalian pengen beli juga untuk di bis makan itu bisa silakan. Dan perjalanan nanti ke La Salle itu sekitar 3,5 jam. Nanti ada 2 kali ke rest area. Cuman kalau untuk amannya mending take away juga boleh. Saya jadi nggak terlalu lapar. Jadi pas shopping tuh udah kuat ya. Jangan sampai ada yang pingsan. Nah sekarang saya mau cerita dikit mengenai Museum Louvre. Ini jaraknya nanti 10 menit lagi. Louvre Palace itu tidak ditinggali raja sejak Raja Louis yang lebih memilih istana Versailles sebagai tempat tinggalnya. Nah jadinya tuh ini cuma sebagai gudang naro koleksi kerajaan aja gitu. Nah kemudian pada masa Revolusi Prancis akhirnya Louvre Palace ini ditetapkan sebagai museum seni nasional. Mulai dibukanya itu 10 Agustus 93, lalu memamerkan 537 lukisan. Nah beberapa karya lain yang paling terkenal juga ada dari pemahat Michael. Nah, itu semua lengkap ada di situ. Karena pada masa peperangan itu si Napoleon kalau misalnya habis ngejajah, dia pasti ambilin barang-barang antiknya. Nah terus kemudian disimpan di situ. Jadi ada 8 apartemen, yaitu Egyptian, Eastern, Greek, Etruscan, Roman, Islamic art. Terus ada sculpture, decorative art, painting, terus ada perdagangan di sini. Nah sebenarnya di sini juga ada di bawahnya itu parit dan penjara untuk orang-orang jahat atau yang tidak diinginkan. Namun seiring berjalannya waktu, oke sekarang kita turun. Jadi nanti di sini busnya akan pick kita. Cuman ini bukan meeting call-nya, nanti meeting call-nya di tengah-tengah bus. Jadi sekarang siap-siap yuk.